Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian rutin kita, kajian tip nabawi, pengobatan ala nabi, kesehatan holistik, yang mana kajian ini masih pada pembahasan kitab Ruqyah Success Stories yang ditulis oleh Syekh Abdul Barak Usama bin Yasin Al-Ma'ani hafidhahullah ta'ala, seorang ulama sekaligus praktisi ruqyah internasional yang berpengalaman lebih dari 40 tahun menjadi peruqyah dan telah melahirkan karya besar berupa sebuah ensiklopedi ruqyah syar'iyyah yang berjumlah kurang lebih 14 jilid yang ditulis tidak kurang dari 20 tahun lamanya. Ya, ini beliau ya, Syekh Abdul Barak Usama bin Yasin Al-Ma'ani hafidhahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga kesehatan beliau dan ya memberkahi ilmu beliau dan bermanfaat ilmu ini untuk kita semuanya kaum muslimin dimanapun berada. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kemarin kisah yang kedua ya, di mana kisah ini menceritakan tentang seorang wanita gadis berusia 20 tahun kurang lebih yang mengalami gangguan kerasukan ya. Yang mana kerasukan ini sudah berulang-ulang dan berulang kali terjadi dalam beberapa waktu. Lalu ketika gadis ini diruqyah, maka muncullah seorang jin. Seorang jin susah juga membahasakannya, tapi nggak ada bahasa lain apa tuh? Sebuah jin kan nggak mungkin ya. Nah, muncullah jin pokoknya ya. Jin ini bernama siapa? Yahya. Namanya bagus, nama nabi, tapi agamanya ternyata Kristen. Kalau sebelumnya ada jin Ishaq, kan nama nabi juga, tapi agamanya Yahudi. Nah, yang ini Yahya tapi agama Kristen, dan ternyata di Timur Tengah biasa orang-orang Kristen menggunakan nama-nama para nabi. Nah, ketika kemudian jin yang ada di tubuh gadis ini diajak dialog oleh Syekh ya, maka kemudian singkat cerita setelah dijelaskan dengan baik tentang Islam, tentang bagaimana Islam itu adalah sebuah solusi dari semua masalah-masalah kehidupan, bahwa Islam itu agama yang mulia dan siapapun yang mau berpegang teguh dengan Islam maka dia akan bahagia. Maka kemudian jin ini pun mau menerima Islam atas karunia Allah. Nah, ini tugas ya seorang dai itu begitu. Ya, dakwah itu menjadi yang utama.
Maka ruqyah itu bukan sekedar pengobatan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, ruqyah adalah dakwah itu sendiri. Maka jin pun didakwahi, tidak boleh dibiarkan tersesat. Nah, ya. Meski kita tidak usah juga mencari markas-markas jin lalu datang ingin niat berdakwah. Sulit karena nggak kelihatan. Kalau kebetulan jumpa di tubuh manusia, nah itu yang kita dakwahi. Tapi sengaja mencari jin-jin di sudut-sudut kampung misalnya, ataupun di pegunungan, ataupun di perairan, itu tidak perlu seperti itu, karena kita bukan nabi. Ya, hanya nabi yang diutus untuk kemudian berdakwah kepada seluruh makhluk. Kalau kita cukup yang nampak-nampak saja. Nah, kepada jin pun demikian. Karena dia sudah merasuk, harus didakwahi. Kenapa? Karena dia zalim. Ya, sudah zalim, dia pun beragama Nasrani, Kristen, maka harus diajak kepada Islam. Karena dakwah Islam itu begitu. Sebelum kita melakukan mengambil tindakan menghukum, itu kita ajak dulu orang untuk bertaubat. Ya, kalau dia terima, maka tidak ada lagi hukuman. Ya, taubat, ya, masuk Islam, dah selesai. Ya, tapi kalau dia tidak mau, maka kita suruh dia keluar baik-baik. Ya, meski dia tidak mau masuk Islam. Nah, tidak mau juga, maka kita perangi, ya, dengan peperangan yang jelas, ya, melawan yang batil. Nah, jadi hak melawan batil. Nah, ini demikian. Jadi kemudian singkat ceritanya, setelah Yahya ini menerima dakwah Islam, ya, melalui tangan Syekh tadi, ya, beliau pun akhirnya belajar agama Islam ini dan dia pergi ke Mekah. Ya, hijrah setelah masuk Islam. Ya, dia kan di kejadiannya ini di Yordania, ya. Lalu kemudian pergilah dia ke Mekah. Untuk apa ke Mekah? Untuk mendalami agama Islam. Dia berhijrah. Nah, sama dengan sebagian adik-adik ini, hijrah dari kota Cane, Aceh Tenggara, menuju Banda Aceh. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, belajar agama. Maka jangan sampai di sini cuma numpang tidur. Jangan sampai di sini cuma numpang cari makan nasi kotak. Niatnya adalah bonusnya dapat makan itu cuma bonus. Ya, nah, ini Imam Nawawi saat belajar, nanti boleh tanya sama kiai kita kalau saya keliru. Ya, Imam Nawawi itu saat masih belajar dulunya itu makan cuma sekali sehari di waktu Isya. Ya, setelah Isya kalau nggak salah, ya. Baru makan beliau. Lainnya puasa. Nah, setiap hari. Nah, kita belajar ingat makan, ya kan? Makan lagi, ya. Nah, ini. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Pergilah si Yahya ini hijrah ke Mekah, belajar Islam. Setelah belajar, tidak lama dia pergi berjihad. Nah, ya, berjihad ke perbatasan. Di sana dia kemudian menemukan syahid. Nah, ini seperti sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh, ya, kamanah sabuhu. Ya, syahidnya itu seperti dugaan kita karena itu yang nampak dari cerita Ibrahim. Jin lain yang datang merasuk ke wanita yang dirasuki oleh Yahya sebelumnya. Hanya untuk apa? Untuk menyampaikan pesan dari Yahya, tolong temui Syekh untuk menceritakan keadaan saya. Nah, kalau saya sudah nanti syahid, tolong jumpai Syekh, katakan bahwa saya benar-benar sudah masuk Islam dan saya sudah belajar agama di Mekah dan saya pergi berjihad dan saya sudah syahid dengan hadirnya Ibrahim di hadapan Syekh saat itu. Ya, di mana gadis yang usianya 20 tahun kemasukan jin Ibrahim, wajahnya berubah jadi kayak nenek sangat tua. Ini bisa terjadi memang. Kalau Ustadz sudah sering juga menemukan orang masih muda tapi sudah kayak, ya, mukanya udah bermutu. Tahu bermutu? Bermuka tua. Nah, ya, ini. Kenapa? Jin yang masuknya adalah jin yang sudah nenek, ya. Ada juga
orang sudah ibu-ibu, sudah bapak-bapak, tapi kelakuannya kayak anak kecil. Ternyata kerasukan jin anak-anak. Ada juga yang seperti itu. Nah, jamaah yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kemudian Ibrahim datang menceritakan ya, kisah tentang hijrahnya Yahya, lalu pergi berjihad dan syahid, maka kemudian Ibrahim pun pamit dan keluar dari tubuh gadis yang dirasukinya tadi, dan gadis itu kemudian kembali hidup normal, sehat, tanpa penyakit yang selama ini diderita ya. Dan kemudian Syekh bersyukur kepada Allah atas karunia ini, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita dipilih oleh Allah untuk ya menjadi hamba-hambanya ya, maka jangan sia-siakan kesempatan itu ya. Karena menjadi hamba pilihan itu tidak mudah ya. Ketika kita sudah dipilih untuk menjadi hamba yang bisa mendekat kepada Allah dengan melalui talibul ilm, nah itu adalah karunia besar yang harus disyukuri. Maka kuncinya apa? Sabar ya, sabar. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa kita capai dengan instan. Semuanya butuh proses ya. Jangan kalah semangat kita nanti dengan Yahya. Yahya begitu masuk Islam langsung semangat hijrah ke Mekah. Jamaah sekalian kan tidak harus ke Mekah, ya kan? Sudah cukup di mana ada tempat belajar agama yang terdekat, datanglah ke sana. Ada di Menasah, di Menasah. Ada di Musalla, di Musalla. Ada di masjid terdekat, di masjid terdekat. Ada pesantren, di pesantren. Tidak perlu jauh-jauh yang harus misalnya menghabiskan biaya perjalanan yang panjang, yang banyak. Kalau ada yang dekat boleh, tidak ada maka yang lebih dekat lagi. Nggak ada yang lebih sampai nanti yang mana terjauh, ya kan? Maka jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk adik-adik sekalian ini, hari ini sudah dipilih oleh Allah. Jangan nanti kalah sama Yahya ini ya, yang bersemangat sampai pergi berjihad. Setelah belajar agama, merasa sudah ada bekal agama, minimal akidah sudah benar, ya, ibadah sudah benar, keyakinannya sudah mantap, pergi dia menuju medan jihad, ya, dan di sana dia syahid, ya, kama nahsabuhu. Maka dari itu, ya, ini menjadi sebuah motivasi juga untuk kita agar kita bisa bersemangat di dalam menuntut agama Allah, belajar ilmu Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa hikmah dari kisah ini? Jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh di dalam kitab beliau ini. Yang pertama, seorang peruqyah itu jangan pernah putus asa dalam menghadapi kasus apapun yang ada di hadapannya. Nah, termasuk di sini bukan cuma peruqyah, termasuk juga pasien ruqyahnya harus tidak mudah menyerah, karena ruqyah itu akan berhasil dengan maksimal sesuai dengan takdirnya Allah dan izinnya Allah itu kalau kerjasama yang baik antara apa? Peruqyah dan marki, pasien ruqyah. Kalau cuma berharap dari peruqyah saja, lalu tidak ada keinginan yang kuat dari orang yang diruqyah ini untuk sembuh, untuk meniti jalan-jalan kesembuhan, itu namanya apa? Bertawakal kepada makhluk, dan ini tidak boleh, dilarang. Makanya meminta ruqyah itu asalnya boleh, bisa menjadi makruh kalau pasien itu menyandarkan kesembuhan kepada peruqyah semata-mata. Nah, ini penting. Ya, maka kerjasama yang baik antara peruqyah dan pasien ruqyah itu harus terjalin. Ya,
Peruqyah harus tawakal kepada Allah, begitu juga pasien ruqyahnya. Peruqyah harus hanya bersandar kepada Allah, hanya betul-betul bergantung kepada Allah, begitu juga pasien ruqyahnya. Nah, kita ini kan cuma sarana, bukan penyembuh. Kita hanya mengambil sebab sarana yang Allah izinkan. Kan berobat itu kalau tidak melanggar syariat boleh. Ya. Hukum berobat itu apa? Hukum berobat itu boleh. Ya, paling banter juga sunnah. Tidak sampai wajib. Nah, kalau tidak berobat Ustaz boleh? Boleh juga. Tapi jangan mengeluh. Boleh orang tidak berobat, tapi jangan mengeluh. Kalau dia tidak mengeluh, dia sabar, maka kalau dia mati, insya Allah dia masuk surga. Nah, kan ada hadis Nabi itu, perempuan yang sakit datang minta didoakan untuk sembuh. Lalu Nabi tawarkan apa? Bagaimana kalau saya tawarkan kamu surga? Tidak usah sembuh dari penyakitmu, kamu sabar dan kamu saya pastikan masuk surga. Ya, lalu kemudian perempuan itu memilih apa? Masuk surga. Jadi dia tetap sakit seumur hidup, tapi masuk surga sesuai jaminan Nabi. Hanya saja beliau meminta, ya Nabi, tolong doakan saya kalau penyakit saya kambuh, aurat saya jangan tersingkap lagi karena saya sudah dewasa. Nah itu akhirnya Nabi doakan agar auratnya tetap terjaga meski penyakit ayannya itu sering kambuh sampai dia meninggal. Nah kalau bisa sabar, tidak mengeluh, tidak berobat, tak masalah. Nah, bukankah orang yang sakit itu digugurkan dosa-dosanya? Iya apa tidak? Ya, sampai ditusuk duri kecil saja gugur dosa. Kalau jungkir-jungkir balik ya nggak dapat pahala. Ya, maka sabar. Tapi kalau Anda tidak bisa sabar, sakit sedikit, ya Allah, sakit saya. Kalau begitu mending berobat. Biar kemudian apa? Tidak banyak mengeluh. Ya, berobatlah karena berobat itu juga itu perintah Nabi. Ya. Likul lida'in dawa, ya, terus fatadawu. Setiap penyakit ada obat, maka berobatlah. Wala tadawu bil haram, tapi jangan berobat dengan yang haram, ya, karena Allah tidak menjadikan yang haram sebagai penawar, penyembuh. Jadi selama tidak melanggar syariat, tidak haram, ya, boleh berobat. Silakan, ya. Nah, ketika kita menghadapi kasus seperti ini, ada orang kesurupan, baik itu karena gangguan jin biasa, gangguan sihir atau yang lainnya, maka seorang peruqyah yang ingin menolong saudaranya yang sedang diuji harus punya tekad yang kuat. Tidak boleh mudah menyerah. Jangan mudah merasa capek. Capek kali ruqyah, sudah 3 kali kau ruqyah kok nggak sembuh. Jangan begitu. Sembuh itu Allah yang menentukan. Tugas kita berikhtiar, ya. Nah, jadi peruqyah jangan pernah putus asa dalam menghadapi kasus apapun yang dihadapinya. Ia harus menyadari bahwa kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya Dia yang berkuasa memberikan kesembuhan. Kita hanyalah perantara yang menggunakan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah. Jadi pahami itu. Kalau nanti jamaah ini ada yang ingin menjadi pengobat, ingat kita bukan penyembuh. Kita hanya sarana, mengambil sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Yang kedua, ya, hikmah yang kedua, sebesar apapun kekuatan jin yang merasuki, peruqyah harus yakin pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Karena bahwasanya tidak ada setan pembangkang, ifrit atau jin yang kuat sekalipun yang mampu melawan kekuatan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus ditanamkan. Ini namanya akidah, ya, keimanan. Bahwa apa? Mau sebesar apapun jin yang ada dalam tubuh,
yang dirasuki, ya, ataupun dia memperlihatkan gaya yang bandel, di ruqyah malah ketawa. Nah, ada yang begitu, ya. Misal ada kasus saya pernah ditelepon oleh kawan, seorang ustadz, ya. Jadi beliau ini jam 11 malam ketika saya akan istirahat, tiba-tiba ditelepon, "Ustadz, di mana?" "Di rumah nih, udah mau tidur." "Wah Ustadz, jangan tidur dulu, tolong kami dulu," katanya, "ke Lem Sepeng." Nah, waktu itu dari Lem Sepeng Banda Aceh. "Ada apa Ustadz?" "Ini ada kesurupan Ustadz, anak-anak kelas 5 SD. Terus kesurupan kuntilanak. Nah, kenapa nggak diruqyah aja?" "Nah itulah dia Pak Ustadz, sudah kita ruqyah tapi dia ketawa Pak Ustadz, ya, kita bacakan ayat malah dia ketawa." Nah, saya bilang itu biasa, ya, itu namanya uji mental, ya, adu mental, kuat siapa mentalnya. Jadi ruqyah lagi, saya bilang jangan baca ayat yang mudah dihafal, baca ayat-ayat yang tidak biasa didengar. Kalau ayat kursi sudah sering mungkin dia dengar, sehingga dia ikut baca. Nah, ya, kan kadang-kadang ada jin yang lebih fasih dari peruqyah, ya, ternyata dia sudah terbiasa dengan ayat-ayat itu. Maka kata kawannya, "Enggak lah Ustaz, tolong aja lah, karena Ustaz sudah biasa meruqyah, kalau kami ini kan tidak biasa." Nah, oke lah kalau begitu. Akhirnya saya datang. Begitu saya datang, benar saja, baru sampai langsung ketawa jinnya. Wah, ketawa kuntilanak, ya. Nah, saya nggak bisa niru kuntilanak karena saya bukan kuntilanak, ya. Nah, jamaah bang Allah Subhanahu Wa Taala, ketika jin itu ketawa, saya langsung ambil posisi. Dan memang dari rumah ke Lem Sepeng itu saya udah berdoa aja di motor, ya, berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan setan menang. Ya Allah, jangan biarkan Al-Quranmu dilecehkan." Ya, saya berdoa, ya, bertawakal pada Allah. Alhamdulillah, jamaah imam Allah SWT, ketika jin tadi begitu saya masuk dia ketawa, saya langsung katakan, "Ketawa sekarang, sebentar lagi kamu tidak akan bisa ketawa." Nah, ya, ketawa terus. Mau ketawa lagi, saya tekan di lehernya, "Ketawa sekarang." Nggak bisa lagi. Alhamdulillah, izin Allah, ya, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi. Alhamdulillah, tiba-tiba si anak itu sadar, jinnya keluar, nggak sampai 5 menit. Ini dia, tawakal kepada Allah itu penting, bersandar sepenuhnya kepada Allah itu penting. Sama kejadian juga di kampus, salah satu kampus besar di Banda Aceh ini, saya nggak usah sebut kampusnya, ya, masa orientasi. Nah, apa yang terjadi? Terjadi kesurupan massal mahasiswa. Lalu dari pagi kesurupan, saya ditelepon, saya bilang nggak bisa, saya ada acara. Jam 12 telepon lagi, "Ustaz, tolonglah, ini masih kesurupan juga." "Ya nggak bisa, saya ada acara." Jam 3 telepon lagi, "Ustaz, tolonglah, ini sudah sampai jam 3 belum keluar jinnya." Wah, bandel juga pikir kan. Akhirnya saya kasihan, saya minta izin sama ketua acara untuk datang ke kampusan. Nah, sampai sana saya lihat tinggal satu ternyata yang belum sadar, masih bandel jinnya. Nah, singkat cerita, setelah saya tiba, saya amati dulu, lalu selesai saya katakan kepada panitia, mahasiswi itu yang tersisa itu mahasiswi yang belum sadar, bawa ke musola. Tidak ada musola kampus, bawa ke musola. Yang tidak perlu tidak usah masuk, yang penanggung jawab saja yang boleh masuk, dosen, mahasiswa yang penanggung jawab masuk, yang lain di luar aja, ya. Ini juga penting bahwa, ya, kalau pasiennya apalagi perempuan, ya, usahakan dia jangan jadi tontonan, dibawa ke tempat yang kira-kira dia bisa aman dari tontonan orang banyak. Nah, alhamdulillah, sampai di dalam saya tanya, "Kamu siapa? Kenapa bandel sekali, nggak mau keluar? Dari pagi kamu udah duduk di sini, kan kasihan ini, ya, adik ini." Ketawa jinnya, "Oh, saya ini orang yang mati diperkosa di sini." Jinnya sok ngaku. Nah, saya katakan, mana ada orang sudah mati
ruhnya tidak akan balik ke dunia. Sepakat para ulama. Ya, dari ulama salaf maupun khalaf sampai dengan hari ini yang kontemporer, semua mengatakan ruh manusia yang sudah mati tidak ada yang kembali lagi ke dunia. Itu sepakat ulama. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dimasuki, ini ruh neneknya yang masuk Pak Ustadz, bohong, dusta. Ini roh wali, apalagi mimpi. Ya, tidak ada. Roh itu tidak akan balik. Roh manusia ya. Siapa yang paling mungkin masuk ke dalam tubuh si mahasiswi tadi? Adalah jin fasik, jin zalim, atau bahkan jin kafir. Itu yang paling mungkin, bukan roh manusia yang sudah mati. Maka saya katakan kamu bohong, kamu berdusta. Kamu nggak percaya ya? Dia ketawa lagi. Ya? Saya nggak percaya memang, karena agama saya mengajarkan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi sekarang saya peringatkan kamu mau keluar atau tidak? Tidak mau. Sambil dia ketawa. Saya bilang ketawalah. Mudah-mudahan setelah ini kamu tidak bisa ketawa lagi. Ya? Maka saya tekan lagi di lehernya. Saya bacakan Al-Fatihah. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Keluar. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jinnya keluar. Si gadis pun sadar. Setelah dari pagi sampai jam 3 menjelang asar, dia kerasukan. Nah, jadi jin itu tidak boleh kita anggap kuat, tidak boleh kita anggap hebat. Di hadapan kitab Allah dan Rasulnya, ya, jin itu lemah. Ya, Al-Quran itu yang mukjizat. Ya, jangankan jin yang kecil, gunung yang besar pun akan hancur kalau dibacakan Al-Quran. Ya, apalagi cuma penyakit kanker, penyakit emah, penyakit kepala. Kalau yakin baca Qurannya, insya Allah sembuh. Ya, nah ini. Jadi tidak ada, ya, tidak boleh kita takut dengan kekuatan jin, karena yang punya kekuatan sesungguhnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun juga demikian. Ketika suatu hari lagi saya bertemu dengan pasien di daerah Aceh Besar, ya, di Kaju sana. Ketika kita ruqyah, jinnya muncul. Kamu ini berani ganggu saya, dengan gaya-gaya agak Medan sedikit lah, ya kan? Emang kenapa? Saya bilang, saya tidak mengganggu kamu, kamu yang mengganggu saudara saya. Saya ini datang menolong, bukan mengganggu. Tapi saya terganggu. Ya, kamu ada di badan dia. Ya, wajarlah kalau merasa terganggu. Ya. Nah, kenapa? Kamu gak takut sama saya? Oh, tidak. Kenapa saya harus takut? Saya tidak lihat kamu. Hah? Yang satu-satunya yang boleh kita takuti, yang kita tidak melihatnya siapa? Siapa? Allah Subhanahu. Selain Allah yang tidak terlihat itu tidak boleh ditakuti. Karena dia cuma makhluk. Lagian seluruh makhluk yang paling mulia siapa? Siapa? Ya? Kalau malaikat itu kan mulia di langit. Tapi di bumi, di alam semesta ini, manusia. Itu para nabi, orang di antara manusia yang paling mulia nabi, para nabi. Tapi maksudnya kita ini dengan makhluk yang lain, mana yang lebih mulia? Manusia dengan jin siapa mulia? Mulia manusia. Ya, lalu kenapa kita harus takut dengan jin? Ya, makanya ini adik-adik juga nih. Masa ada yang takut sama jin? Yang takut sama jin saya doakan jumpa jin. Ya. Nah, jadi supaya tidak jumpa, jangan takut. Nah, semakin takut, semakin peluang untuk jumpa. Nah, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika saya diberitahu kamu nggak takut sama saya, enggak, saya nggak lihat kamu dan saya hanya takut kepada Allah. Emang kamu sebesar apa? Saya bilang. Maka jinnya ngomong, tahu laut ujung bate? Tahu lah, saya ada mandi di sana beberapa kali. Kenapa emang? Itu laut ujung bate, cuman selutut saya katanya. Wih, mak,
Mantap juga kepikiran. Laut Jumbat itu kan dalam. Jangan pantainya, kalau pantainya mah selutut saya juga, ya kan? Ini tengah-tengahnya. Laut Jumbat itu dalam itu. Tapi kata si jin apa? Cuma selututnya saja. Berarti besar betul lah. Gede. Hah? Besar juga kamu. Iyalah. Makanya kamu nggak takut. Ya enggak, karena saya kan nggak lihat kamu. Nah, ya. Dan saya tetap meyakini yang maha besar hanyalah Allah. Maka kamu harus keluar, bertobat. Oh, saya nggak mau. Nah, sombongnya nggak apa-apa. Terserah, kalau kamu nggak mau, saya bacakan ayat. Saya mau lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Alhamdulillah, bacakan ayat, ternyata dia pun apa? Kesakitan. Dan akhirnya, walaupun tidak bertobat, keluar juga. Ya, kalau nggak mau tobat ya kita nggak usah paksa, ya kan? Kan dakwah itu tidak memaksa, ya kan? Dakwah tidak memaksa. Kita mencerahkan saja, memberitahu, mengajari, mengajak dengan bahasa terbaik yang difahami oleh logika. Kalau bisa lagi menyentuh hati, maka itulah dakwah. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya sudah. Masing-masing mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, akhirnya tidak ada jin yang kuat ketika berhadapan dengan apa? Kitabullah, Al-Quran, dan juga berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Makanya di pertemuan sebelumnya kita juga sudah sampaikan, siapa yang membaca zikir apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali setiap malam atau petang, maka dia dijamin dijaga oleh Allah dari mara bahaya sepanjang malam. Sehingga Abu Hurairah ketika mendengarkan hadis ini, beliau mengajarkan kepada keluarganya termasuk pembantunya untuk mengamalkan setiap malam, ya, doa perlindungan ini. Apa yang terjadi kemudian? Ketika pembantunya digigit, suatu hari digigit oleh binatang berbisa, tidak ada sedikit pun efek dari gigitan binatang berbisa tersebut kepada pembantunya. Kenapa demikian? Karena sesuai janji Allah, yang mengamalkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu akan dijaga dari mara bahaya. Nah, ini juga saya pakai, Ustaz pakai kemana-mana. Alhamdulillah sampai hari ini dijaga oleh Allah dari mara bahaya. Di Malaysia pernah disihir, di Takengon juga pernah disihir, ya. Alhamdulillah, semua masih dalam penjagaan Allah dengan mengamalkan zikir-zikir pelindungan ini. Nah, ini penting. Dan ini termasuk zikir apa? Pagi petang. Ada diamalkan. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Jadi jangan pernah, ya, mengerdilkan Al-Qur'an di hadapan jin pengganggu. Ya, tidak ada jin yang kuat di hadapan Al-Qur'an. Siapa yang memiliki kekuatan sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, hikmah yang bisa diambil, seorang peruqyah harus menggunakan pendekatan dakwah kepada Allah. Ia harus meyakini bahwa hidayah dan taufik berasal dari karunia Allah semata. Selain itu, ia juga harus memahami besarnya pahala yang telah Allah siapkan bagi orang yang berhasil membawa jin yang merasuki menuju Islam. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang mendapatkan hidayah karena sebab dirimu, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan kendaraan termewah. Saat itu apa? Onta merah. Kalau sekarang apa? Ferrari merah, Fortune merah, Alphard merah, atau jet pribadi merah. Itu tidak ada nilainya dibanding pahala yang Allah siapkan ketika kita bisa melalui perantara kita menyebabkan orang lain mendapatkan hidayah Islam, yang dari perbatasan. Nanti setelah lulus jadi dai, ajak orang di luar Islam yang ingin masuk Islam, dakwai dengan baik. Dalam arti, ya, kita berdakwah dengan hikmah, bil mau'idotil hasanah. Kalau kemudian ada yang tertarik masuk Islam tanpa paksaan, sukarela,
karena mendapatkan pencerahan yang baik dari dai-dai, maka dai tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, maka seorang peruqyah juga begitu, harus berdakwah. Kemudian yang keempat, untuk kemaslahatan syar'i, jin yang merasuki dapat dibiarkan tinggal sebentar, sehingga jin tersebut mempelajari hukum-hukum Islam, tata cara bersuci dan sholat. Setelah itu ia dapat meninggalkan tubuh yang dirasukinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fatwa ini telah diberikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Boleh ada jin merasuk, didakwai masuk Islam, lalu kita bilang, kamu tinggal aja dulu di badan ini, belajar sholat, belajar tata cara wudhu dari orang ini. Nanti setelah itu kamu keluar. Itu boleh untuk kemaslahatan, bukan untuk tinggal selamanya. Ya, sekedar untuk belajar. Tapi kalau saya tidak mengambil langkah ini, kenapa? Ya, karena ini perkara gaib, khawatir nanti jinnya nipu, ya kan? Maka saya suruh kemana? Kalau udah masuk Islam, pergi ke Masjid Oman. Ya. Kok ke Masjid Oman Pak Ustadz? Itu yang gampang. Itu pinggir jalan. Tiap malam ada kajiannya. Jadi pergi ke situ, insya Allah belajar agama di situ, belajar tata cara wudhu, sholat, belajar ngaji. Ya, syukur-syukur belajar ilmu agama yang banyak, nanti berdakwah di kalangan jin. Ya, ini diantaranya. Yang kemudian terakhir adalah bahwasanya hikmah itu terletak pada akhir kehidupan seseorang, bukan pada banyaknya amal. Kan ada hadis ya kalau saya tidak salah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung pada penutupnya. Jadi bukan banyak-banyaknya amal itu yang menjamin, tapi penutup akhir itu yang penting. Ya. Kalau bisa banyak dan berakhir dengan baik, husnul khotimah, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa banyak, minimal jaga istiqomah sampai akhir. Kerjaan yang wajib-wajib aja, ya kan? Baca Qur'annya sehari 1 lembar aja, tapi istiqomah sampai ajal menjemput. Ini lebih baik. Kata Nabi apa? Sebaik-baik amal itu apa? Dawamuhu inqallah. Amal terbaik itu apa? Yang terus menerus istiqomah konsisten, walau itu sedikit. Salat duha 2 rakaat aja, tapi terus menerus, lebih bagus daripada 8 rakaat 6 bulan sekali. Ya kan? Salat malam 2 rakaat saja, tapi terus menerus, lebih bagus daripada 8 rakaat mabit saja. Ya kan? Ini santri-santri nih pada sholat malam tiap malam nggak? Nah, makanya sudah saya usulkan itu santri, karena ustadz ini santri juga dulu 4 tahun, ya sama seperti kalian, tinggalkan orang tua di Jawa, dari Sulawesi ke Jawa, antar pulau, Anda baru antar kabupaten. Nah, santri itu bangunnya lebih awal. Kalau Aceh subuhnya sekarang jam 5:07, santri 4:30 sudah di musola. Ngapain? Murojaah, qiyamul lail, sholat witir, lalu menunggu azan sambil murojaah hafalan atau membaca Quran untuk hataman. Boleh. Jangan tidurnya sampai jam 5, bangunnya begitu azan, enggak boleh. Ya, ini sudah saya usulkan ini kepada Syekhul Ma'had, harus dirubah polanya. Santri jam 4:30 sudah harus di musola. Ya. Begitu juga waktu-waktu sholat yang lain kecuali zuhur dan asar, karena itu waktu belajar, tidak apa-apa. Begitu azan baru di musola udah rapi. Untuk maghrib, isya, subuh, itu setengah jam sebelum azan sudah duduk di saf. Nah, safnya 3 orang ini dikosongkan untuk 3 orang. Ini ke kiri, ya, kiri kalian. Kalau saya kanan ya, ini kanan kalian. Duduk di situ. Di sini 4-5 orang, di sini 4-5 orang. Di sini kosongin 3 orang. Untuk siapa? Untuk imam dan naib imam. Ya, karena kalau kalian nanti batal imam, nggak sanggup. Kalau ganti masih bisa. Begitu salah bacaan imam,
Nanti kayak kejadian di luar pulau sana, lupa imamnya, tolong dibantu di belakang. Kata yang di belakang, saya juga tidak tahu. Bahaya nih. Ya. Maka yang di belakang imam itu adalah orang yang siap apabila imam salah bisa memperbaiki, atau kalau imam keliru bisa diingatkan imamnya. Maka jangan sembarangan. Maka selalu saya bilang tuh, harusnya yang sholat di belakang imam itu siapa? Para ustadznya, ya. Santrinya kiri kanan. Setengah jam sebelum azan sudah di saf, dalam kondisi sudah berwudu, membaca Quran, murojaah. Ini penting jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pondok ini tidak ditata, nanti pondok ini akan berjalan tidak sesuai target atau harapan. Ya. Kami dulu di pesantren itu bukan pondok tahfiz. Ustadz dulu tuh mondoknya pondok Tarbiyah Islamiyah. Artinya pondok yang belajar agama Islam. Kuliatul Muallimin. Ya, belajar ilmu agama untuk mengajarkannya. Tidak khusus tahfiz. Tapi alumninya ada yang 30 juz, ada yang 25 juz. Padahal target pondok kami 6 tahun itu cuma 5 juz. Mintanya sebelum skripsi akhir wajib sekali duduk 5 juz. Itu targetnya. Nah, alhamdulillah. Walaupun kami bukan pondok tahfiz, tapi alumninya bisa ada yang 30 juz, 25 juz. Ustadz sendiri sempat 10 juz. Alhamdulillah. Karena kita bukan pondok tahfiz, kita pondok Tarbiyah Islamiyah. Pelajarannya 30. Salah satunya tahfiz. Hanya 2 jam per pekan. Semuanya dihafal pelajarannya. Satu-satunya yang enggak dihafal khot, ditulis. Ya kan? Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya. Nah, ingat, amal terbaik itu amal di akhir. Maka istiqomah itu penting ya. Terakhir, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati para hambanya dan mengetahui segala rahasia, baik yang tersembunyi maupun yang lebih tersembunyi lagi. Dan manusia hanya dapat menilai berdasarkan apa yang tampak dari luar. Ingat, perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Kita manusia ini hanya tahu yang zahir saja. Maka cukuplah zahir sebagai acuan untuk kita manusia. Adapun yang gaib-gaib itu adalah urusan Allah. Tapi kalau ada informasinya dari Quran, dari hadis, maka itu bisa kita ambil. Karena itu petunjuk yang tidak mungkin salah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Inilah kisah kita dan hikmah yang bisa kita ambil pada kajian malam ini. Insyaallah kita akan lanjut pada kisah yang lain dan hikmah yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.